Singkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Kita pray, Lord Jesus, bless now. Help me when I cannot to study 10 days of prayer and be a good boy in whole world. And thank you, Lord, in Jesus pray, amen. Okay, hari ini, hari ke-9. Okay, blessing in disguise. Ayat Alkitab untuk dibaca direnungkan 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 19. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Isa Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, dan akhirnya Wahyu, Petrus, Ibrani, Yakobus, Petrus 1 Petrus, ini 2 Petrus. Berarti soleh. What? Soal Petrus yang kedua. Nah, itu dong. 4 ayat 12 sampai 19. Masa itu? Menderita sebagai Kristen sampai sini, so di titik. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api silakan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat di penderitaan Kristus. Bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah jika kamu dimista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena dimulai dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi, dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahnya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang-orang benar hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita, karena kehendakan Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Mengapa kita tidak perlu terkejut ketika kita mengalami pencobaan dan penderitaan? Kayak teman Bagara, guru Bamara, itu pencobaan dan penderitaan. Nggak enak tuh, sakit tuh. Iya. Orang marah. Iya. Kenapa? Orang nggak perlu kaget. Orang perlu balas. Tidak. Di sini bilang mengapa kita tidak perlu terkejut, nggak perlu orang tak kaget. Karena di Alkitab tadi Tuhan Yesus ada menderita lebih soe dari torang dah rasa. Apa perbedaan antara penderitaan yang memuliakan Tuhan dan penderitaan yang memperbesar kelemahan manusiawi kita? 1 Petrus 3 ayat 12 sampai 17. Penderitaan yang memuliakan Tuhan. Biar orang so gara-gara, biar
orang marah-marah, biar orang bilang-bilang Karis tidak baik, tapi Karis tidak membalas, itu memuliakan Tuhan. Nanti Tuhan aja yang balas. Tapi kalau Karis balas, itu berarti Karis memperbesar Karis pe kelemahan. Orang langsung ngebilang, kalau orang gara, Karis pe cengeng kang, kong Karis nangis, orang semua lebih gara. Lebih jadi tuh cengeng. Just prove you're not cengeng. Nggak usah nangis kalau orang gara, toh? Oke. Ketika hidup yang menyakitkan dan hal-hal yang menyakitkan terjadi, apakah boleh menangis atau haruskah kita selalu berusaha bahagia karena kita diberitahu untuk bersukacita dalam penderitaan? Matius 5 ayat 4, Mazmur 56 ayat 8, Mazmur 126 ayat 5. Nah, boleh enggak menangis? Boleh, tapi bukan bacengeng. Boleh kalau torang cuma mau meluapkan torang pe emosi, sama dengan marah. Boleh torang marah, tapi bukan berarti mau mencelakai orang lain. Bukan juga harus berpura-pura bahagia, pura-pura senang. Orang so gara-gara Karis nggak senang, kong pura-pura biar jo. Tidak juga. Itu namanya berdusta, balaing. Orang harus bisa jadi diri sendiri, bukan pura-pura bahagia. Oke? Seperti apa arti dari ikut serta dalam penderitaan Kristus dalam hidup Anda? Menjadi anak Tuhan memang tidak gampang. Tuhan Yesus sudah selamatkan juga pat orang tidak gampang. Apa kakak mau bilang? Kalau mau bikin pulpen susah, aku tak akan bisa pembagian. Bisa, tadi sudah bisa. Bagaimana baru sedikit, belum sejago kakak Andrew. Ya kakak Andrew kan sebesar nak, dia sudah selesai kuliah. Nanti kakak akan jago juga, more practice, more perfect. Iya nanti orang praktis. We talk about this one dulu nih. Bagaimana kita bisa menjadi seperti emas melalui pencobaan hidup. Ayub 23 ayat 10. Emas itu kayak orang pecerita tadi yang Karis ada kasih tahu mama. Besi kalau mau dibikin dibentuk dia kasih apa? Dikasih warna. Bukan, yang kakak cerita yang besi kalau bikin sword. Oh iya. Itu dikasih apa? Doran kasih melt itu iron, kong abis itu doran taruh di yang liquid yang bergambar, yang dia DP itu yang bergambar dengan sword asli, kong abis itu kita kasih panas lalu kita kasih dingin. Iya, itu iron toh besi sama dengan gold emas. Emas juga bisa harus kasih meleleh, kong taruh di liquid, kong soda. Dingin. Kasih dingin bentuk pada dia toh. Emas ini kan digali dari tanah. Iya. Dia kan kotor dulu toh, mesti kasih bersih dulu, kasih melt dulu, baru taruh di molding supaya dia tak bentuk. Habis itu baking supaya dia jadi cantik. Kalau Karis jadi emas, enak nggak dikasih begitu? Tidak toh? Tidaklah, tidak enak. Dikasih panas, ditoki-toki, disikat-sikat, digosok-gosok. Nah enak, sakit. Tapi ketika dia jadi winner, dia winner saat misalnya cincinnya jadi. Atau kalau kayak sword, dia winner saat swordnya jadi. Pakai raja-raja pakai berperang di zaman dulu, tajam, bagus, kuat, biar lawan musuh bagi yang sword lain nyanak mau patah. Dia jadi winner tuh, tapi proses jadi winner itu tidak gampang. Aku paling suka diamond. Sama diamond juga, diamond digali dari tanah toh. Atau cari di dalam gua-gua. Cari dalam gua-gua susah kan carinya. Dan harus mining. Toki-toki dia. Kok nggak harus gali dia dari batu?
Kau cuma dapat Kecil. kecil. Kau kalau mau taruh di perhiasan, mesti kasih bersih, gosok-gosok. Dengan harus kasih bentuk dulu. Iya, kasih bentuk, dan itu semua enak. Coba Karis bayangkan Karis jadi diamond. Tak enak. Harus dipicah-picah dulu. Iya dong, kasih picah-picah, toki-toki, gali-gali, dan orang dapat itu susah. Di gua-gua yang beraksasa baru boleh dapat kedalaman. Iya, nah orang bisa jadi iron, orang bisa jadi gold, orang bisa jadi diamond melalui proses itu butuh waktu. Aku pikir-pikir diamond 1 kali picah. Tidak. Tapi kalau taruh di liquid dia tidak kaca. Dia biru. Iya. Dia bukan kaca ulang. Nah, kalau orang menjadi pemenang dalam Tuhan, apapun rintangan, apapun masalah, orang mau bilang apapun, yang penting orang jujur, Tuhan ada lihat. Orang mau percaya atau tidak, orang mau bilang orang bohong atau tidak, Tuhan ada lihat. Tuhan lihat orang, Tuhan lihat itu orang. Toh? Dan mau jadi pemenang itu tidak gampang. Harus perang banyak. Yes, perang dengan diri sendiri, perang dengan lingkungan. Perang dengan lingkungan kayak tadi, lingkungan sekolah, teman-teman suka bagara. Itu kan jadi peperangan orang dalam pikiran. Siapa orang gak suka apa kita? Kenapa guru lebih suka dia daripada saya? Itu peperangan orang diri. Dan orang harus bisa menang, berdoa supaya menang bersama, ya. Oke, kakak baca tantangan hati pribadi dan doa. Ya Tuhan, Engkau tahu pergumulan pribadi, kecemasan yang menghancurkan hati saya, membuat saya berdiam diri. Saat saya akan menghadapi tahun baru yang akan datang, saya meminta agar Engkau menggunakan pergumulan ini untuk mendekatkan saya kepadamu, dan jika rasa sakit adalah jalan untuk membuat saya tetap dekat dengan salib, bantulah saya untuk menerimanya dan berpegang teguh pada firman-Mu bersukacita, karena saya dianggap layak untuk menderita. Maleaki 3 ayat 3. Kisah para Rasul 5 ayat 41. Ampuni saya saat saya menyalahkan Engkau atau marah atas rasa sakit dan luka hidup. Bantu saya untuk mengingat bahwa Engkau selalu baik, tidak peduli apa-apa yang terjadi dalam suatu hari nanti. Dalam kehidupan dan semua pencobaan ini Engkau sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan suatu hari nanti. Nahum 1 ayat 7, Roma 8 ayat 28, Kejadian 50 ayat 20. Bantulah saya untuk mengetahui bahwa meskipun Engkau terlihat diam, Engkau masih bersama saya. Meskipun saya mungkin tidak memahami segalanya dalam hidup ini, tidak apa-apa. Ibrani 3 ayat 5. Ibrani 13 ayat 5 sampai 6, Ibrani 11 dan 13. Ayat 13. Ambillah rasa sakit dan penderitaan saya sebagai persembahan yang harum. Saya serahkan kepadamu. Bantu saya untuk tetap menatap surga, karena saya ingat dunia ini bukan rumah saya. Ini dunia Tuhan cipta, jadi ini dunia milik Tuhan, ya, bukan rumah kita. Orang cuma transit karena Tuhan menyediakan orang rumah di surga. Orang rumah baru nanti. Tuhan ya cuma kasih. Iya. Akhirnya Tuhan. Roma 8. Belum. Akhirnya Tuhan. Ini belum dibaca. Oh ya. Roma 8 ayat 18, Wahyu 21 ayat 4. Akhirnya Tuhan ajari saya untuk menjadi lembut dan empati dengan
mereka yang menderita. Roma 12 ayat 15. Dari pena inspirasi, ia akan bekerja melalui orang-orang yang dapat melihat kasih karunia-Nya dalam kesedihan dan kentungan dalam kerugian. Apabila terang dunia tampak, maka kesempatan akan dilihat dalam kesusahan, ketertiban, dalam kekacauan, kemajuan, dalam kegagalan yang nyata, malapetaka akan terlihat sebagai berkat yang tersembunyi, kesengsaraan sebagai rahmat. Education, page 270. Kepada semua yang bersedih dan menurut kepada semua yang rindu untuk merasakan tuntunan tangan Tuhan saat keputusan dan kesulitan terbesar adalah saat di mana bantuan ilahi paling dekat. Ketika jalan tugas terhalang oleh kesulitan yang paling berat, ketika tampaknya jiwa harus menyerah, dan dalam keputusan kemuliaan yang tersembunyi di balik awan yang telah menggelapkan jalanmu akan bersinar dalam segala kecerahannya. Mereka yang terus maju menjalankan tugasnya akan menengok ke belakang dengan sukacita dan rasa syukur pada bagian paling gelap dari jalan itu, di mana pencobaan dan kesulitan tampak seperti awan tebal yang menyembunyikan setiap sinar matahari. Tuhan menyelubungi dirinya dalam tiang awan seperti pada waktu Israel kuno. Sungguh jalan-jalannya tak terselami. Dan ketika semuanya terungkap, nyatalah jalannya yang ajaib, dan itu akan semakin menginsyafkan kita akan kebijaksanaan, kemurnian dan kasih-Nya yang tak terbatas. Signs of the Times, 21 Oktober 1880. Oke. Mana buku doamu? Nih, mana pensilku? There's no pencil. Tadi dong? Tadi? There's no. Jatuh tuh. Apa yang aku mau pray hari ini? Tadi dong. Ini tunggu. Itu dulu, baru ini. Ini taruh sini. Ini di mana? Iya, sini no. Habis itu aku mau bikin ini. Iya. Apa ya? Tadi dong. Bilang, tak tulis dulu tanggal, Ini hari. Rabu. Tanggal 2 Agustus tahun 2022. 3. Pray Day 5. Are you sure? Not Pray Day 5. Pray Day 9. Pray Day 9. Dah. Usulan doa supaya aku jadi murid terbaik. Baru apa ya? Tadi bukannya ada 2. Ayat pendukung. Ayat pendukung yang kayak kemarin aja.
Hukum. Oke. Yang Keluarga harus belajar bersabar, berminta maaf, dan mengasihi. Itu yang kemarin. itu usulan doa kemarin. Oh iyo. Ayat yang kemarin apa? Ini pray day 7. 8 mana ya? Itu 8 di bawah. Ayat pendukung kemarin. Ya no ini. Ini atau mau pakai yang ini? Melakukan semua untuk Tuhan. Itu. Sekarang DP English version. First John. Ya aku so tahu. John chapter 4 verse 19. We love because he first loved us. Love Jangan kasih sambung. We love. sorry. Hapus baik ini dong sih dapat lihat. Dapat lihat sambung tuh kata. Because he pengganti kata Tuhan. Yes. First Love. Loved us. Titik. Oke. Baru yang doa. Nah, aku tak akan bisa jadi ini. Apa mama bilang tadi, bolehkah begitu? Apa? Pesimis? Tidak boleh. Tulis tanggalnya. Tulis tanggal. Pasti Tuhan jawab doamu. Orang sudah bicara tadi dong. Tanggal 2. Iya. Gitu? Mau sambung Jo? Ya. Sambung Jo. Di sini. Iya. Rabu tanggal 2. Terus Hapusku ada apa, baca apa itu? Jangan malas, don't be lazy. Be clean. Agustus tahun 2023. Di mana kita? Masih di Sinak. Okay. What you feel today? Still angry or sad or happy or stress? Terus Enggak baca no stress. DP emoticon warna green. Atau warna apa? Come on. Emojinya kayak apa? Tunggu di WA. Emojis. No, what happened with this? Mana yang stres di sini? Stres emojinya kayak mau meledak kepala, atau ini marah, entah dia bilang apa, atau yang bagaimana, atau begini, kakak yang pilih lah, atau pusing, atau X, atau sampai rasa muntah, atau hijau begini, yang mana? Mana? Ini. Itu cara. Coba bikin. Aku
Aku jago kuat. Iyalah kamu jago. Siapa bilang enggak? Kotak. Kong coret-coret. Iya. S. Tanda seru. Nah. Oke, Kong dia mau bilang apa? Yellow. Yang ada DP bicara DP kotak ngomong. Tulis dulu Iya. ngomongnya, baru lingkari dia. Kamu bilang apa? Because worst day ever. Because Worst day ever. first day for what? Worst day. Oh, worst. Iya, tulis aja. Mana DP worst udah tulis, mama lihat. Not using H, just WORST. Worst. Kemarin hujan. Hari ini. Bikin ngubah besar deh dong, kok pegang luas itu. Oh, di bawah nak mau tulis akang. Hanya hari ini. Itu kan sana tadi ada Lego. Di situ di hari ini tidak ada. No. Tentunya kalau di emoji. Orange tuh. Oh, kemarin orange kan. Orange. That's red. Lalu light green. Light green. Ganti warna. So many colors. Ada 24. Dah. Awannya gray. Kan hujan selalu gray. Dah. Kan awan selalu itu kan ini gray. Kalau awan hujan. Yeay, selesai. Okay, closing prayer. Please pray for all of you want, all of your heart, you feel. Just tell to Jesus, just like you tell to your friends, or just like you tell to me. Jesus, please, thank you for helping me to study 10 days of prayer so I can be a good boy in the world. And so the worst day become the good day ever, and always protect us, and so my dad can any money to
in our new car and our new house, and always protect them. Kara and Daddy is still in Timika, so they can get here. And thank you, Lord, in Jesus we pray. Amen. Amen. Bye.